Pace bene, masih di mea culpa. Ada satu pewartaan, cara pewartaan yang belakangan ini disoroti. Oke, kita langsung realistis saja dan mari saling membantu untuk realistis membahas ini. Ada seorang Muslim keluar dari Islam, masuk ke dalam Kristen, dan setelah dia berada di dalam di gereja komunitas, dia mewartakan imannya dengan menceritakan kesalahan, keburukan dari agamanya yang sebelumnya. Oke. Yang pertama harus dikatakan tidak semua murtadin seperti itu. Ada yang vokal, oke. Ada yang tidak berbicara di hadapan publik tentang proses perjalanan imannya. Dan banyak juga saya tahu penonton mea culpa ini juga begitu, tidak berbicara, tidak tampil ke permukaan menyampaikan itu. Nah, yang tampil ke permukaan juga tidak semua berbicara tentang keburukan agamanya yang sebelumnya. Oke. Ada yang juga mengenali lebih dalam siapa Kristus itu. Nah, oke. Sebelum berbicara jauh tentang ini, harus dikatakan ada banyak cara untuk berbicara tentang Kristus. Oke. Ada banyak cara. Kita tidak bisa membatasi cara-cara yang dijalani ini. Oke. Ada yang memang Kristus, Roh Kudus berkarya di dalamnya. Ada yang tampaknya Roh Kudus ada di dalamnya tetapi tidak. Karena sedemikian hebat roh jahat sampai ia bisa berkamuflase, ia berkarya seolah-olah dengan cara yang baik dan benar, padahal membawa kerusakan. Nah, dalam situasi ini kita harus diminta untuk berdiscernment, oke, melihat realitas dan melihat apakah ini dari roh Allah atau dari yang lain, begitu ya. Nah, dari sekian banyak cara memperkenalkan Kristus, termasuk cara yang diminati. Kalau ada orang yang mencoba mengatakan yang salah tentang agama yang lain, oke? Nah, tentang ini ada pro kontra, oke? Ada orang yang mengatakan secara langsung, salah, tidak pas cara itu, begitu ya. Tidak pas kita menyatakan kesalahan agama lain. Ada yang mengatakan begitu. Namun di sisi lain, toh kita harus terbuka juga bahwa kita tidak bisa jatuh pada ruang abu-abu. Oke? Ada yang salah dan ada yang benar. Persoalan kita adalah siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan itu salah. Nah, dan persoalan lain adalah setiap orang seolah-olah punya ruang dan punya otoritas untuk mengatakan itu. Nah, ini persoalan kita. Tapi karena ini persoalan bukan berarti tidak ada yang salah dan yang benar. Ada yang benar dan ada yang salah. Nah, persoalan lain. Jika benar salah, apakah disampaikan dengan cara yang benar? Ini hal lain lagi. Oke, saya mau katakan adik saya salah. Salah dia. Berbohong. Contoh. Mudah-mudahan ini contoh yang aman karena saya tidak punya adik. Saya mau buktikan dan mengatakan tidak pas berbohong, tidak tepat secara moral, secara hukum adat, hukum gereja, hukum sipil. Tetapi bagaimana cara saya menyampaikan? Oke. Apakah sesuai dengan hukum adat, hukum gereja dan hukum sipil juga? Kalau saya mengatakan bahwa yang dia lakukan, yang dia katakan adalah salah, berbohong, saya pukul dia, itu cara yang tidak tepat. Nah, oke, kita mau mengolah ini. Ada seorang yang bersaksi tentang kekristenan dan dia sudah mengalami di luar kekristenan dan dia mau katakan salah. Oke. Tidak baik, tidak tepat juga dengan langsung kita katakan tidak tepat begitu. Kan begitu ya. Apanya yang tidak tepat? Muatan, konten dari yang dia katakan atau kemasan yang dia pakai untuk mengatakan itu. Nah, kita juga harus mengambil jarak dari situasi, dari keadaan supaya kita tidak di bawah tekanan atau dalam tekanan untuk mengatakan benar atau tidak benar. Persoalannya apa? Ada ketakutan untuk mengatakan yang benar dan ketakutan untuk membuktikan yang salah. Ketakutan ini bisa memengaruhi
kualitas pandangan kita. Nah, berbicara soal kesaksian para murtadin, dalam hal ini kita lebih praktis, lebih realistis bicaranya. Yang mengatakan agama yang dulu adalah salah, saya pikir ini juga harus kita lihat secara mendalam. Ada saya temukan satu kosakata yang menarik, profundita, kedalaman. Oke. Dibutuhkan kedalaman hidup rohani juga untuk menerima informasi semacam itu. Sebelum kita secara impulsif mengatakan, pantang, jangan katakan agama lain salah. Sebelum kita secara terburu-buru sampai pada keputusan itu, toh dari pihak kita dibutuhkan tanggapan, analisis yang kalau lebih dalam lebih baik, begitu ya. Nah, apakah memang konten yang dia katakan salah? Atau hanya kemasannya saja yang salah sehingga tidak tepat? Sekali lagi, berbicara tentang ini sangat sensitif, Terlebih, saya berbicara tentang negara Indonesia yang mengutamakan toleransi, memandang baik toleransi untuk kerukunan bersama. Dan kita berjuang untuk serentak hidup bersama baik sebagai manusia. Dan berusaha juga mengatakan Kristus membawa ajaran yang baik dan benar. Dan kita mengikuti itu. Kita berbicara tentang Kristus, bukan tentang gereja. Sekalipun dua hal ini tidak selalu bisa dipisahkan. Karena apalah gereja tanpa Kristus? Dan bukankah Kristus datang untuk gereja? Nah, ini lebih dalam lagi kalau kita bicara tentang apa itu sebenarnya gereja. Itu di langkah yang lain. Tetapi toh harus kita katakan ada banyak cara untuk memperkenalkan Kristus. Bukan satu cara. Ada yang secara nyata lewat perbuatan, ada lewat teori, dan ada lewat kesaksian hidup. Perbuatan ini bukan dalam praktis, dalam arti perjuangan saya untuk bekerja, berbuat baik, tetapi juga dalam hidup rohani saya, yang hidup rohani kita, yang kita coba kristalisasi. Kita ambil nilai-nilai dari pengalaman, pertemuan, dari kegagalan, keberhasilan, kita abstraksi menjadi satu ajaran. Inilah kekristenan, inilah pengenalan saya akan Kristus, begitu ya. Akhirnya saya pun pelan-pelan melihat bahwa sangat luas, impact dari kehadiran Kristus, sehingga sangat bermacam juga cara untuk menyampaikan tentang Dia, untuk menyampaikan informasi tentang Dia. Nah, supaya tetap terawat kedalaman, profundita, kedalaman, profonda dari pewartaan dan hidup rohani, dibutuhkan usaha ekstra untuk mengolah informasi-informasi supaya serentak ada pemahaman yang benar akan Kristus dan diimplementasikan dengan benar pula. Dan ini pekerjaan setiap orang dan setiap saat. Tidak ada yang memiliki garansi. Karena dia sudah sekolahnya kemana-mana tentang hidup rohani, pasti dia selalu benar. No. Dia kan sudah lama berbicara tentang iman, maka tidak mungkin dia sesat. No. Justru iblis bekerja dalam kemasan-kemasan semacam itu supaya tampak meyakinkan. Maka discern, berjaga-jagalah. Saya pikir disinilah ruang yang tepat untuk mengatakan berjaga-jagalah. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, isinya apa, kemasannya apa, apa yang bisa kamu ikuti, apa ampasnya yang harus kamu buang supaya kamu jangan tersedak, jangan terganggu mengkonsumsinya. Dan kita butuh bimbingan Roh Kudus, bimbingan yang suci supaya kita sanggup mengenal Dia. Semoga kita sanggup dan pace bene.